Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, selamat pagi menjelang siang nih ya keluarga Sip ya. Di hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Beranda Perempuan kembali hadir nih dalam ruang dengar Anda di jam 10 hingga jam 11 ini. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih keluarga Sip, Ibu Lenggogeni Esos MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah lama ya kayak kita nggak ketemu dalam Beranda Perempuan kali ini. Nah, kita hari ini ketemu lagi nih dalam Beranda Perempuan dengan Kak Lenggogeni, dan kita bakal bahas mengenai finding the right person. Nah, ini nih kalau finding the right person ini antara teman atau teman hidup nih ya kayak. Nah, karena belakangan ini juga lagi ramai-ramainya data statistik bilang kalau pernikahan itu angkanya udah menurun. Minat anak muda terhadap pernikahan belakangan ini juga udah menurun gitu ya kayak. Oke. Jadi boleh dijelaskan ya? Oke, terima kasih Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya biasa kebarat-baratan, berharap jadi tanda tanya buat pendengar ya. Oke, biar tertarik gitu. Finding the right person, jadi menemukan sosok yang tepat. Ya bisa jadi teman, bisa jadi teman hidup. Tapi sekarang yang mau saya ceritakan adalah fenomena gini, kita tuh hidup di era teknologi informasi yang tanpa batas ya. Jadi sepertinya kalau kita dengar orang kawin cerai itu biasa gitu. Iya. Lama-lama jadi terbiasa, malah menjadi konsumsi publik. Kita udah nggak kenal lagi ranah privacy gitu loh, ranah privat seseorang terhadap lembaga pernikahan. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya yang mau saya tekankan di sini adalah tentang mencari sosok yang tepat untuk menjadi pasangan hidup. Tapi itu bisa diawali dengan bagaimana perilaku sosial kita, bagaimana interaksi sosial kita di tengah masyarakat. Terkadang cara kita bergaul, cara kita bersikap, cara kita berinteraksi itu bisa menjadi salah satu indikator kita sebenarnya orang yang tidak problematik gitu loh. Orang yang secara kecerdasan sosialnya baik. Dia pandai menempatkan diri, dia bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, dia punya value, dan dia akhirnya bisa menemukan orang yang tepat karena dia punya norma, punya nilai, punya value yang tepat terhadap diri dia, sehingga dia ibaratnya tidak terjebak sama yang namanya hubungan atau pergaulan yang tidak sehat, yang pada akhirnya dia salah memilih pasangan. Gitu. Jadi bagaimanapun memang berawal dari kita bisa mengindikatorkan perilaku kita, perilaku sosial kita itu bisa jadi salah satu indikator kita dalam nanti menilai pasangan kita mau kayak apa sih. Kasarnya gini, kalau kita sering nongkrongnya di kafe, ya mungkin kita jangan kaget suatu saat nanti kita mendapat pasangan yang mungkin perilakunya perilaku kafe. Misalnya kayak mungkin merokok itu satu hal yang biasa gitu, gitu kan, atau enggak pulang malam menjadi suatu hal yang biasa. Nah, tapi kalau kita nongkrongnya di masjid, kita akhirnya punya value bahwa pasangan yang kita mau adalah orang-orang yang kurang lebih perilakunya seperti perilaku orang-orang di masjid gitu. Jadi itulah yang menempatkan standarnya gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan orang yang tepat tadi adalah dari mana kita berasal dan bagaimana kita bersikap di lingkungan sosial kita. Oke, berarti memang apa yang kita, orang-orang di sekeliling kita itu tergantung dengan diri kita sendirinya dulu ya awalnya. Bagaimanapun prinsip dasar tumbuh kembang seorang anak aja, anak bertumbuh dan berkembang bagaimana lingkungannya, gitu kan. Iya. Nah, tapi itu tadi balik lagi yang menggelitik saya adalah gara-gara kasus-kasus banyaknya perceraian. Awalnya saya tadi melihat angka perceraian gitu kan di BPS. Memang berapa banyak sih kasus perceraian di Indonesia? Ini saya kasih contekan karena kan kita akan baca data ya. Jadi statistik di Indonesia menyoroti angka perceraian di Indonesia itu 3 tahun terakhir itu meningkat. Jadi tahun 2021 ke 22 tuh peningkatannya lumayan tajam. Jadi ketika tahun 2021 itu perceraian tuh di angka 447.743. Nah, di angka tahun 2022 meningkat menjadi 516.344.000. Jadi 516.344. Nah,
Di tahun 2003 tetap trennya menurun, tapi kecenderungan dari tahun 2021 ke 2023 tetap tinggi gitu loh dibandingkan 2021 ya. Di angka 463.654. Jadi intinya di 3 tahun terakhir kesan apa namanya yang kasus perceraian itu memang sudah mulai meningkat gitu, trennya sudah mulai bertambah. Nah, yang memicu perceraian nih menurut data statistik tuh mulai dari perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami, dan masih banyak lagi. Tapi lucunya dari angka-angka yang hampir 500.000 juta ini, angka-angka yang menunjukkan angka perceraian tinggi ini, didominasi kasusnya, lebih dari setengah kasusnya adalah perselisihan yang menerus yang menjadi penyebab perceraian. Jadi kan ada perselisihan aja. Berarti ini komunikasinya yang nggak sehat ya? Bisa jadi salah satunya itu komunikasinya tidak sehat. Jadi karena ada perselisihan, tidak spesifik dikatakan perselisihannya itu apa. Malah kadang-kadang kita menemukan beberapa selebriti ya, beberapa public figure bercerai yang alasannya sampai saat ini nggak habis pikir gitu loh. Emang kenapa sih harus cerai gitu, kayak nggak cocok aja gitu. Maksudnya udah dapet istri yang spek malaikat gitu kan. Ada kan yang kasus-kasus seperti itu kok bisa pisah ya, atau enggak secara kemapanan finansial sudah mencukupi, apalagi sih yang mereka cari gitu. Nah, itu yang kita jadi tanda tanya gitu. Nah, perselisihan ini ternyata memicu gitu, yang itu akan menjadi rahasia umum yang mungkin kalau ada selebriti gugatan cerainya bisa diupload halayak umum, saya nggak tahu juga motivasinya apa ya, tapi setahu saya itu bisa di private gitu. Nah, ini menjadi rahasia mereka terkadang untuk perselisihan ini jenisnya apa, nah itu kita nggak tahu gitu kan. Nah, terusnya alasan lainnya adalah salah satu pihak meninggalkan. Itu sekitar 34.322 kasus, dan ada juga kekerasan dalam rumah tangga sekitar 5.174 kasus. Nah, dengan tingginya angka perceraian ini, apakah dia linear dengan tingginya angka pernikahan? Enggak, ternyata berbanding terbalik. Perceraian tinggi, angka pernikahannya menurun. Jadi trennya BPS bilang, dari Pusat Statistik bilang, di tahun 2024 mencatat angka perkawinan di Indonesia itu terus mengalami penurunan. Jadi penurunan tuh di 6 tahun terakhir, dari 2018. Nah, dari 2018. Jadi dia bilang ketika tahun 2018 itu pernikahan tuh terjadi sekitar 2.016.000 sekian pernikahan lah, lebih dari 2 juta lah pernikahan terjadi. Tapi menurun di tahun 2019 jadi 1,9 jutaan. Tahun 2020 1.792.000 ribuan. Tahun 2021 1.742.000 ribuan, turun terus. Tahun 2022 1.700.000-an, dan tahun 2023 langsung nyungsep 1,5 juta yang nikah. Jadi bayangkan 2018, 6 tahun yang lalu itu 2 jutaan yang menikah, sekarang 1,5 jutaan gitu. Nah, ini sebenarnya jadi concern bersama, udah mulai jadi jadi perhatian bersama, karena kita juga bagaimanapun membutuhkan pertumbuhan penduduk. Kita khawatir nanti kan kayak di negara-negara maju ya, seperti di Jepang, di Korea, keengganan mereka menikah itu kan membuat tenaga produktif yang tenaga produktifnya sedikit, sedangkan mereka tenaga produktif itu dibutuhkan untuk membiayai uang pensiun yang udah tua gitu. Jadi bila terbalik, yang udah nggak produktif banyak harus dibiayain, tapi yang tenaga produktifnya sedikit. Nah, itu kan bahaya buat satu negara. Nah, ini kalau disisir satu-satu, dia bilang sebenarnya ada sih, dibilang kalau daerah yang trennya tidak menurun, tren pernikahan tidak menurun tuh ada, tapi sedikit kata BPS. Banyakan sih menurun, kayak contoh di DKI itu penyusutannya sampai 4.000. Luar biasa sekali. Jadi selisih angkanya, anggaplah kalau di DKI cara logikanya gini, misalnya ada 10.000 ada 14.000 pernikahan, ya tahun ini jadi 10.000 gitu mungkin ya, jadi selisih 4.000. Kalau di Jawa Barat, karena dia provinsi terpadat dan terbesar juga ya, itu 29.000 malah penurunan angka orang yang menikah. Jawa Tengah 21.000 dan Jawa Timur 13.000. Saya belum menemukan Sumatera Barat nih. Tapi saya mau kasih tahu yang global sih, kondisi yang global aja. Jadi ini kan satu hal yang harus kita waspadai juga gitu. Kenapa jadi menurun? Nah,
BPS bilang karena BPS memakai definisi pemuda itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, di mana pemuda itu dikategorikan adalah warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, maka BPS bilang untuk pemuda yang 16 sampai 30 tahun ini pada tahun 2023 itu jumlah pemuda yang belum menikah itu lebih dari 50%. Jadi 68,29%. Jadi hampir 2/3 dari pemuda usia yang produktif yang layak untuk menikah itu cuma 1/3 yang mau nikah. Kasarnya gitu. Jadi 2/3 masih memutuskan belum mau menikah. Nah, sementara 10 tahun yang lalu sekitar 2014 pemuda yang belum nikah itu setengah, 54%-an gitu loh, setengah dari jumlah pemuda, setengah yang masih belum memutuskan gitu. Ya mungkin mereka mengambil momentum menikah ketika udah 30 tahun gitu. Mungkin di saat usia sudah mapan. Tapi yang di bawah 30 tahun kalau dulu setengah yang menikah, sekarang sepertiga. Sepertiga aja. Nah, ini yang kita lagi mau sorotin gitu loh. Apa yang menyebabkan anak-anak muda ini kok ragu-ragu gitu, takut-takut. Kata kalau balik lagi ke zaman orang tua kita dulu, malah umur 17 udah dinikahin gitu, tamat SMA langsung cari jodoh gitu kan. Sekarang kan berbanding terbalik ya, tandanya ada kecenderungan anak muda zaman sekarang memang positif ya, mungkin mereka lebih hati-hati, tapi negatifnya kita yang khawatirkan adalah mereka sudah tidak merasa interest gitu loh sama dunia pernikahan. Nah, itu kita waspadai. Trauma dengan berita-berita yang berseliweran. Betul. Nah, mungkin nanti kita akan bahas itunya. Jadi sebenarnya saya dari berbagai sumber banyak sih, ada kayak riset, kayak tulisan-tulisan orang, tapi saya ambil garis besarnya aja nanti mengenai kenapa kira-kira anak muda zaman sekarang kok kayak tidak terlalu menjadikan pernikahan itu agenda penting atau isu penting dalam kehidupan dia gitu. Nah, keluarga asik banget ya pembicaraan hari ini. Itu kita bahas tentang kenapa sih bisa menurun nih angka perkawinan dan juga apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kita bakal tahu jawabannya nanti di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Perempuan, cuma di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita udah di segmen kedua Beranda Perempuan hari ini. Masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita nih, Kak Lenggo. Dan kita tadi udah bahas ya mengenai angka pernikahan dan juga perceraian. Dan ternyata dua angka ini bertolak belakang ya. Kalau misalnya angka perceraiannya naik, pernikahannya menurun nih keluarga Sip. Dan tentu ada banyak beberapa hal ini juga mempengaruhi pemuda untuk memulai kehidupan baru di jenjang pernikahan gitu ya Kak. Nah, apa sih penyebab lainnya? Nah, kita bakal ungkap di sini nanti nih. Jadi apa nih penyebab lainnya Kak? Kalau lihat dari riset sebenarnya penyebabnya itu banyak, tapi karena ini kita durasi pendek, jadi saya sederhanakan aja ya apa kira-kira yang. Tapi ini bukan risetnya, asumsi dari beberapa sumber gitu kan. Seperti kayak dari IDN, dari CNN, dari VOA gitu. Saya ambil, saya ramukan, tapi saya ambil yang kecenderungannya memang lebih tinggi. Nah, pertama, anak muda kita tuh zaman sekarang adalah pengguna sosial media terbesar di dunia. Dunia ya, maksudnya dalam berbagai platform, mau itu X atau IG atau TikTok seperti itu ya. Nah, sayangnya kita orang Indonesia adalah orang yang sangat mudah memviralkan sesuatu. Jadi gini, dia asal sharing gitu sebelum saring. Nah, bagi orang kita, bagi kultur masyarakat kita saat ini, untuk menyuarakan sesuatu untuk mencapai keadilan adalah salah satunya melalui memviralkan. Nah, sayangnya yang viral-viral itu ada satu hal yang sifatnya anomali gitu loh. Satu hal yang sifatnya melanggar norma sosial, semisal memergoki suami selingkuh. Itu akan mudah bagi seorang perempuan menjatuhkan sanksi sosial ke pasangannya yang cheating dibanding dia memperkarakan itu ke pengadilan gitu. Akan lebih cepat, akan lebih mudah. Kadang-kadang bukti-bukti pelanggaran suami, misalnya suami melakukan kekerasan atau enggak sebaliknya, atau enggak ada pasangan kita salah satu yang berselingkuh, itu sangat akan mudah kita mendapatkan empati dan simpati dari masyarakat kalau kita memposting itu, kita memviralkan itu. Nah, tanpa sadar, karena kita terlalu banyak dihujani sama berita-berita media mengenai betapa mengerikannya dunia pernikahan, itu membuat kita jadi berpikir kalau pernikahan semengerikan itu ngapain menikah gitu.
Kalau ujung-ujungnya bersatu hanya untuk berpisah, ngapain menikah gitu. Apalagi kan bagaimanapun orang-orang yang sudah bersatu ini, ketika salah satu pihak berusaha untuk memviralkan, yang pihak yang satu kan merasa tidak fair, hanya satu sisi. Dia butuh dua pihak. Akhirnya ini perang klarifikasi keduanya. Jadi kita melihat sepertinya never ending fight gitu loh, pertikaian yang nggak pernah berakhir gitu kan. Jadi ini yang bikin orang-orang jadi kayak oh kayak gini ya gambaran utuh pernikahan tuh kayak gini. Bahkan yang lebih sedih lagi, segitu bucinnya mereka memposting kebersamaan mereka, ujung-ujungnya juga bisa juga. Jadi katanya ini apa sih sebenarnya terjadi, sebucin-bucinnya, seromantis-romantisnya, toh juga bisa berpisah. Nah itu salah satunya. Oke, jadi ya memang harus men-sharing sebelum sharing dulu ya, karena dan kita juga sebagai yang mengkonsumsi atau penerima berita-berita itu juga harus mensaring itu semua juga, nggak langsung memunculkan empati yang besar sampai kita jadi trauma untuk hidup berumah tangga juga. Iya, tidak bisa dijadikan tuh konklusi gitu loh. Oh ternyata menikah itu akan berakibat buruk, nggak bisa secepat itu kita mengambil kesimpulan gitu. Jadi itu yang memang beda zaman orang tua kita dulu, di saat tidak ada sosial media, tidak ada teknologi informasi, malah sepertinya aib kalau kita menceritakan ada masalah rumah tangga gitu. Sebaiknya sebisa mungkin ditutup rapat dan diselesaikan secara personal. Istilahnya dapur sumur kasur kita tuh bukan ranah publik lah, itu ranah privat gitu kan, seperti itu. Oke, kalau menurut Vika juga kalau bisa sebenarnya ada baiknya juga, karena orang-orang yang itu harusnya menjadi pelajaran gitu ya, belajar dari tragedi yang terjadi. Jadi apa sih yang miss dari sana, di situ kita belajar, bukannya seharusnya kita juga lebih mengkritisi sih, dan tidak terlalu bersimpati terlalu dalam, terlalu ikut campur dengan kondisi rumah tangga orang. Sampai bahasanya gini, apapun yang terjadi antara suami dan istri itu tuh rahasia 3x4, pasarnya itu rahasia kamar. Jadi memang pun kalau kita terlalu ikut campur, terlalu apalagi seseorang kita nggak kenal gitu. Lucunya nih orang-orang di sosial media ini kita kenal nggak sih? Kan nggak ya, malah ikutan war dia. Tapi malah ikutan war gitu, saya timnya ini ya, itu tuh bahaya juga buat saya gitu. Jadi kita kayak punya value baru gitu, punya norma baru, seakan-akan kalau kita di tim yang perempuan, seakan-akan sikap perempuan bisa dibenarkan. Kalau kita di pihak yang suaminya, laki-lakinya, seakan-akan sikap laki dibenarkan. Padahal kalau sudah sampai berpisah, sampai bercerai, pasti dua-duanya tidak akan menurunkan ego. Dua-duanya bermasalah, dua-duanya problematik gitu. Karena logikanya gini, Fik. Pangkat tertinggi dari seorang iblis untuk merusak anak manusia adalah perceraian. Jadi ya itu jenderalnya lah, ibaratnya kalau mau jadi jenderal bintang 5-nya, rusak rumah tangga orang gitu kan. Jadi kalau misalnya iblis memang pada gila jabatan, semua rumah tangga pasti akan dia rusak. Nah pertanyaannya, kok ada rumah tangga yang bisa adem ayem aja walaupun diterpa masalah bertubi-tubi? Jadi bukan iblisnya yang salah, iblisnya emang tupoksinya emang bikin orang bercerai. Yang bermasalah adalah bagaimana kita sebagai pasangan bisa mengantisipasi itu gitu loh, bisa meredam konfliknya itu, bisa memperkecil masalahnya. Jadi gimana cara kita, seni kita dalam kalau ada masalah besar dikecilin, digadain gitu loh. Nah seperti itu. Nah terusnya yang susahnya lagi anak zaman sekarang itu, lagi-lagi nih kekuatan sosial media juga. Kebebasan itu adalah suatu hal yang digaungkan gitu loh, karena mereka lagi-lagi melihat betapa kalau kita sudah punya keluarga, tandanya kita sudah kayak terjebak dalam satu kehidupan yang kita nggak bisa kemana-mana gitu. Hidup kita hanya untuk keluarga aja, perhatian kita hanya untuk keluarga aja. Nah buat orang-orang yang punya paham kebebasan, dia akan berpikir beribu-ribu kali, yakin mau nikah gitu. Yakin bangun tidur mau tidur urusannya ngisi token listrik, beli gas habis gitu kan, atau enggak beli ngadepin rewelnya anak, ngadepin rengekan istri karena lauk di rumah habis, beras habis gitu. Jadi dia ngerasa kalau hidup sendiri itu lapar tinggal makan, bosen tinggal jalan, tidur tinggal tidur. Nah ini kalau kita punya anak kan tidur kita bisa terganggu gitu kan. Kita tidak bisa bersantai-santai berleha-leha main HP karena ada pasangan yang mesti diajak bicara, ada anak yang mesti diajak main. Nah untuk beberapa yang punya paham kebebasan, mereka merasa ini kayaknya belum saatnya. Bagi saya itu fair-fair aja sih kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri. Emang baiknya jangan nikah, karena ngebebanin pasangan dan anak kita. Iya tentunya.
angka perceraian tertinggi di salah satu daerah, saya nggak mau nyebut daerahnya apa karena takut salah, saya baca itu pengajuan perceraian yang tertingginya gara-gara suaminya sedang main game online. Oh iya, ada berita kemarin terbaru kan, pernah. dan beberapa game online-nya memang judi online. Saya melihat gini, itu contoh kita punya pasangan yang nggak selesai sama diri dia. Fase bermain dia belum kelar. Iya. Di otaknya main aja. Mungkin bisa jadi anak ini, pria ini, atau sebaliknya perempuan juga ada kok yang suka berlebihan dalam bermain gadget ya. Mungkin orang-orang ini punya masa kecil yang fase mainnya dia tuh terkebiri gitu. Oke. Mungkin sehari-harinya diisi dengan terlalu banyak les, terlalu banyak kegiatan akademis, sampai dia nggak pernah punya kesempatan main. Ketika ada kesempatan dia bermain, dia menemukan main itu fun. Ya udah, akhirnya dia kayak membayar hutang-hutang dia yang dulu. Kalau semisal masih ada, kita introspeksi diri kita. Kalau kita masih ada sesuatu yang kita belum selesai sama diri kita, selesaiin. Masih pengen menaklukkan 5 gunung, Rinjani, Dieng, Bromo kayak gitu-gitu. Udah naik gunung aja dulu. Jangan nanti pas udah nikah kita masih juga mau memprioritaskan hobi-hobi kita gitu. Saya suka berpikir kalau memang ada yang saya pengen sampai pendidikan saya sampai S2, S3. Ya kalau bisa disambi berkeluarga silakan. Tapi saya nggak yakin, saya nggak mau nanti terinterupsi dengan kehamilan. Ya nggak apa-apa, selesaikan dulu. Oke. Gitu. Jadi kita udah selesai sama diri kita. Kalau kita merasa menikah itu adalah salah satu media buat kita untuk hilang kebebasan kita, ya udah tandanya realistis gitu. Take it dengan kondisi kita mungkin tidak akan sebebas dulu, kayak lagunya Kahitna ya. Tak sebebas merpati, gak bisa bebas lagi, itu benar tuh lagunya Kahitna tuh. Iya. Atau kita selesaikan dulu. Oke, kita selesaikan apa yang masih kurang gitu. Iya, selesaikan dulu aja gitu. Kalau misalnya kita masih menaklukkan 5 benua gitu, kita masih mau traveling, dan kita bukan tipikal orang yang suka ribet gitu, travel sama pasangan. Kita maunya solo traveling. Ya udah solo traveling aja dulu, selesaiin aja dulu. Atau kalau mau cari yang sesuai gitu. Ya, salah satu caranya tadi, nanti kalau mengenai cara ada tuh, mencari yang sefrekuensi. Jadi seperti itu. Nah, ada juga yang tidak mampu secara finansial. Nah, ini fakta banget ini nih, karena saya punya ponakan tuh Gen Z semua, yang lahir tahun 96 ke sini. Jadi rata-rata mereka bilang, kalaupun mereka mau nikah, dipastikan dulu sudah ada rumah, sudah ada mobil. Sedangkan beli rumah sangat mahal. Saya bilang, tantemu ini aja baru lunas rumah KPR tahun ini. Saya ngambil rumah 2009. 15 tahun kan 2024 selesai. Iya. Baru kelar kemarin KPR saya. Jadi terkadang kita tadi itu kita gagal value kita itu karena kita terlalu banyak dibanjiri oleh informasi flexing-flexingan orang. 100 juta pertama di usia 25 tahun, nggak gini loh, realistis aja lah. Maksudnya nggak usah diikutin gitu. 100 juta pertama di usia 25 tahun, mobil pertama di usia 24 tahun. Rumah pertama. Iya, rumah pertama di usia 26 tahun. Sekarang gini, orang yang flexing kayak gitu, itu bukan fenomena sosial yang umum. Itu cuma 1-2 orang di antara jutaan pemuda yang di usia yang sama. Iya. Jadi kalau kayak gini loh, ini belok dikit ya. Kalau kita bilang nggak usah kuliah, ada kok orang tamatan SD dia jadi orang sukses, bener. Tapi berapa persen? Jadi kita pandai-pandai membaca data gitu loh. Maksudnya itu tidak bisa menjadi patokan. Oh, tandanya kalau 100 juta pertama itu bisa dapat di usia 25 tahun, tandanya saya harus punya dulu 100 juta pertama. Nah, ada ya itu tadi kita insecure sendiri. Iya, akhirnya dia capek sendiri mengejar sesuatu yang maksudnya tidak sesuai dengan kondisi dia gitu loh, tidak pada tempatnya gitu. Misalnya yang dia lihat itu siapa gitu, jangan-jangan mereka bukan perintis, mereka pewaris gitu, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi hilangkan juga kebiasaan kita untuk menjadikan standar orang lain itu menjadi standar kita, standar orang gitu. Jadi nggak usah, jadi masalah finansial itu nggak semata-mata kita masalah uang, tapi finansial itu adalah kemampuan kita mengatur. Jadi kalau semisal kita punya uang gaji si A 15 juta, si B 5 juta misalnya, tapi kalau yang 15 juta tidak bisa mengatur, ya boncos juga gitu loh. Kapan nabungnya, kapan nikahnya, jangan-jangan yang 5 juta lebih nekat gitu, lebih siap untuk nikah gitu kan. Jadi itu nggak bisa jadi patokan. Dan juga
ada juga yang ingin mengejar karir dan pendidikannya, saya bilang selesaikan dulu gitu. Selesaikan dulu apa yang mau teman-teman prioritaskan. Kalau sepertinya karir kita ini untuk saat ini belum bisa memungkinkan kita berkeluarga, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya carilah momentum yang tepat dan tetap harus pakai target, pakai deadline. Saya ngomongin deadline bukan dalam rangka kita ini nggak lagi kompetisi sih. Maksudnya dalam arti gini, menikah itu kita bukan masalah si A udah nikah umur 26, tandanya saya harus buru-buru nikah di umur 26. Kita nggak lagi berkompetisi sama orang, kita berkompetisi sama diri kita sendiri. Anggaplah kita saat ini bekerja, saya bekerja offshore, nggak mungkin, susah kan nikah, tapi saya bekerja dengan kontrak 5 tahun. Nah itu harus baru kita pikirkan setelah 5 tahun itu apakah kehidupan offshore akan cocok untuk orang yang sudah menikah. Pun kalau cocok, masih cocok, istri seperti apa yang kita bisa cari gitu loh, orang yang sosok seperti apa, apakah orang-orang yang siap ditinggal per 3 bulan misalnya. Nah itu kita harus punya target gitu loh. Nah kadang-kadang ini yang membuat mereka menunda tuh karena mungkin kondisinya belum memungkinkan, atau enggak memang masih menjalankan pendidikan, masih ingin menyelesaikan beberapa, karena gini, kesempatan orang untuk akses pendidikan saat ini luar biasa gitu loh. Orang untuk sekolah ke luar negeri itu bukan suatu mimpi yang mustahil. Platform beasiswa juga banyak kok ngasih mereka kesempatan untuk keluar gitu ya. Jadi kalau memang kita masih ada tanggung jawab, masih ada kondisi di mana kita memang belum bisa berkeluarga karena beasiswa kita hanya untuk orang single, ya nggak apa-apa juga gitu. Itu memang kita selesaikan dulu satu persatu, kita susun satu-satu dulu gitu. Nah tapi bukan berarti jadi nggak nikah gara-gara itu. Tadi saya bilang semua orang harus punya timeline. Tapi ingat, timeline itu bukan kita dalam rangka berkompetisi ya. Oh ini timeline kita ya tadi standar orang nikah umur sekian, tandanya saya harus sekian, nggak gitu. Timeline itu adalah saat ini kita sedang mengerjakan apa, sampai batas waktu di mana. Nah, kira-kira what next gitu. Kalaupun menikah, bagaimana kondisinya, kondisi circumstancesnya lah yang akan kita hadapin, nah seperti itu. Nah juga saat terakhir sulit berkomitmen. Nah sulit berkomitmen ini lucu sih sebenarnya sih, mungkin karena anak-anak zaman sekarang tuh tipikalnya pembosan. Kadang-kadang baru kerja 3 bulan, baru kerja 4 bulan, 5 bulan, udah pengen resign. Nah mereka mungkin selama ini membayangkan gini, untuk yang kondisi umum aja seperti pekerjaan aja dia bisa kutu loncat kok kapanpun gitu. Dan pasti dia nggak mikir nanti kalau nikah bisa nggak ya kayak gitu. Pasti nggak bisa. Iya, jadi kadang-kadang udah insecure duluan. Kalau pekerjaan mungkin oke lah kita bisa keluar masuk, tapi kalau pernikahan gimana gitu. Nah akhirnya komitmen itu yang dia tunda dulu gitu. Karena anak zaman sekarang punya kebebasan untuk gini, mungkin yang membedakan dengan generasi X dan sebelumnya. Kalau zaman dulu tuh suka banyak orang bikin konten ya, orang-orang zaman dulu tuh kalau situasi tidak menyenangkan, mereka berusaha untuk menyesuaikan diri gitu loh, untuk bertahan. Kalau anak zaman sekarang situasi tidak menyenangkan, maka ada istilah toxic people, toxic relationship, atau enggak toxic environment, karena dia ngerasa dia aja yang benar, orang aja yang salah gitu loh. Jadi kalau emang dapat lingkungan kayak gitu, ya udah cabut dari sini. Mereka bebas bilang kayak gitu anak zaman sekarang. Ya udah kita cari lagi lingkungan yang lain gitu. Nah beda orang zaman dulu ngerasa ya setoksik-toksiknya, seenggak enak-enaknya ya udah gitu loh. Jalankan semua ini sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab. Nah anak zaman sekarang enggak, makanya banyak HRD bilang anak-anak Gen Z itu baru kerja 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bisa cabut gitu. Nah itu pekerjaan. Bagaimana dengan pernikahan kan? Nah, masa sih nggak cocok 1 bulan 2 bulan cabut kan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah itu dia. Jadi kita harus Kita harus pastikan lagi komitmen itu adalah gini. Bagaimanapun bentuk perjanjian kita dengan manusia di dunia, bagaimanapun pertanggungjawabannya tetap sama Allah. Apapun itu. Nah itu mungkin yang kita pengetahuan ke arah situ tuh harus kita tanamkan ke anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi ketika kita bicara komitmen ketika menikah, sebenarnya itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah gitu. Itu yang penting. Jadi apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, ngadu aja sama yang ngasih komitmen. Kayak kita gini loh, kita kerja, kita diangkat sama bos kita, kita ketemu masalah di jalan, kan kita bisa konsultasikan kepada bos kita. Nah pernikahan bos kita siapa? Allah kan, yang mempertemukan kita kan Allah gitu. Nah di situ mungkin yang belum sampai di mereka gitu. Lanjut, jadi kalau semisal
ini baru gambaran global aja ya. Ini salah satu yang menyebabkan mereka jadi enggan menikah. Nah, gimana caranya supaya kita gini loh, kita pengen ketemu finding the right person gitu. Jadi jangan sampai, kalaupun kita mau nikah, kita maunya antisipasi duluan gitu loh. Antisipasi duluan biar ketemu pasangan yang tepat. Hey, nggak lu aja yang pengen ketemu pasangan yang tepat, orang yang mau nikah sama lu juga ngerasa gitu. Dia juga dalam otak dia gitu, kita pasangan yang tepat nggak gitu. Balik kan, maksudnya kadang banyak orang yang sebelum menikah walaupun udah melewati prosesi lamaran gitu masih bingung, masih setengah hati, masih ragu-ragu. Gitu. Jadi gini, kita juga jangan egois, kita juga jangan egois bilang gimana ya cara kita menemukan pasangan yang tepat. Jangan salah, lawan kita juga mikirnya gitu. Mikirnya juga sama, emang lu pasangan yang tepat gitu. Iya, semua ya kan? orang saling meragukan gitu. Betul. Jadi sebenarnya finding the right person adalah kita harus berkontemplasi, kita harus merenung. Tidak hanya finding the right person, tapi being the right person. Oke. Jadi sebenarnya memang kita yang berusaha jadi orang benar gitu. Permulaan dari diri kita sendiri, nggak bisa kita berharap ke orang lain. Betul. Nah, kalau being the right person itu paling simpelnya apa? Lihat aja kelakuan kita, kelakuan kita sebagai anak, kelakuan kita sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman, sebagai partner kerja. Annoying nggak sih, mengganggu nggak sih buat orang lain? Kita tuh manusia problematik nggak sih? Kalau kita aja sudah dinilai sama lingkungan kita orang yang dengan pribadi yang problematik, menikah pun akan lebih parah. Jadi kalau menurut saya mulai sekarang, kalau kita pengen mencari pasangan yang tepat, nih pasangan untuk seumur hidup. Sampai akhir hayat. Namanya juga teman hidup ya. Iya, namanya juga teman hidup gitu. Saya bukan teman main yang kalau misalnya kita nggak cocok, bye. Nah, simple aja, lihat juga kelakuan kita. Jadi kalau misalnya kita mau punya pasangan yang tepat, yang baik, pertama kita juga cek juga gimana hubungan kita sama Allah yang pertama. Yang kedua sama orang tua. Gitu. Kalau kita sama orang tua aja sudah banyak problem, gimana kita memasukkan anak orang ke dalam kehidupan keluarga kita gitu. Itu karena juga bahaya. Pernikahan itu nggak cuman kita sama dianya, tapi dua keluarga. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi ibaratnya teman-teman yang tadi masih insecure mau nikah, masih ada waktu kok kita. Yang pertama perbaiki dulu hubungan kita. Semua diperbaikin, hubungan kita sama Allah. Tadi saya bilang kalau kita mau yang dapat yang bagus, ya lingkungannya juga perbaiki juga. Cari lingkungan yang bagus juga. Ya kalau maunya dapat yang asal sekedar dapat, ya nggak apa-apa, nongkrong di mana aja mah aman gitu kan. Pasti dapat. Tapi masalahnya sesuai nggak dengan kriteria kita kan, itu masalahnya. Jadi itu misalnya pertama perbaiki dulu hubungan kita dengan sesama manusia juga gitu kan. Kita punya empati lah sama orang. Kita udah punya punya dasar empati. Nah, dengan keterampilan kita berhubungan baik sama orang, itu dengan secara nggak langsung kita melatih keterampilan komunikasi kita. Karena dalam pernikahan itu banyak yang berkasus digagal di komunikasi. Nah, gaya komunikasi kita tuh misalnya kayak gini, kita udah mulai terbiasa walaupun lebay, belajar dong mengapresiasi orang gitu. Nanti ke rumah tangga tuh butuh apresiasi. Jadi yang menjadi konflik-konflik internal rumah tangga itu karena kita gagal apresiasi gitu loh. Kadang-kadang suami udah capek di luar rumah, kita kurang berterima kasih dengan jerih payah dia, atau enggak istri udah di rumah, istri juga udah susah payah menyiapkan yang terbaik buat suami, ternyata suaminya dingin aja, datar aja, nggak ada apresiasi. Nah, kita coba di hubungan sosial kita kita udah belajar itu gitu. Nanti kita pas ketika nikah nggak canggung gitu, lebay nggak apa-apa gitu, tapi jangan maksudnya waktu belum nikah jangan ngelebayin anak orang ya, jangan ngelebayin lawan jenis berlebihan, nggak juga, maksudnya sama teman-teman kita aja yang sejenis gitu kan. Jadi kita belajar itu juga. Terkadang secapek-capeknya kita, baik suami maupun istri, tapi kalau salah satu pasangan mampu mengapresiasi, itu jadi obat gitu loh, jadi obat capeknya dia gitu ya. Jadi dari kita memperbaiki hubungan sosial tadi, pertama kita latih keterampilan komunikasi kita. 3 magic word, maaf, tolong, terima kasih, biasain gitu loh. Walaupun dia pasangan kita, jangan asal nyuruh. Kadang-kadang saya juga geleh juga kalau lihat pasangan nyuruhnya tuh enak aja, bikinin kopi gitu. Atau yang kalau perempuan, ini dong, beliin dong gitu. Itu bagi saya juga nggak nice gitu loh. Bayangin kita seumur hidup kayak gitu kan, emang gue siapa lu gitu. Nggak enak banget. Jadi ribut, jadi cikal bakal ribut. Jadi
3 magic wordnya biasa tolong, biasa maaf. Kalau maaf itu kan kayak kita nelen duri ya, saking gengsinya. Tapi biasakan aja gitu loh. Buat laki-laki saya pesenin ya, mau istrinya setantrum apapun, jadi kita yang suami jadi bahan caci maki, padahal yang salah tuh istri. Ngomong aja maaf, nggak rugi juga kok. Iya deh maaf, dalam hati mikir perasaan gue nggak salah, dia yang salah, dia nggak apa-apa. Tapi itu dilatih, itu dilatih mulai sekarang gitu. Jadi kita jadi nggak akan kebayang kalau kita bukan punya apa ya, rumah tangga tuh bakal prahara terus, bakal berantem terus, kita jadi hilang bayangan kita kayak gitu. Jadi semua tuh indah aja gitu, jadi nice aja gitu. Apakah rumah tangga itu tidak akan berantem dengan cara seperti itu? Ya berantem, tetap berantem, pasti ada aja. Ada. Nah, yang keterampilan kedua adalah ini meredam konflik. Jadinya kita harus punya keterampilan meredam konflik. Meredam konflik ini analoginya kayak MCB listrik, ngerti nggak? Misalnya kita ada yang koslet nih di rumah, ada yang koslet, MCB turun kan? Iya. Oke. Kalau kita paksa naik apa? Kebakaran. Itu tandanya ada mesin nurunin ego. Iya, berarti kurangin dulu beban listriknya. Kurangin bebannya, setuju. Jadi kalau misalnya itu konflik muncul karena kita udah menumpuk beban di kepala kita, masing-masing suami istri kan punya tanggung jawab yang beda-beda ya, hak dan tanggung jawab yang beda-beda. Jadi mungkin suami dengan pekerjaan ya, istri dengan pekerjaan rumahnya. Pokoknya segala inilah, dengan anak-anaknya, dengan segala rupa lah ya. Ya mungkin itu tadi, turunin dulu bebannya, perbaiki, baru naikin lagi MCB-nya gitu. Ya kan, nyalain lagi. Nah itu kita pakai analogi listrik aja. Jadi memang harus ada yang turun, jangan maksain juga MCB-nya dinaikin, udah turun naikin lagi, kita nggak ada yang mau nurunin ego. Kebakaran kan akhirnya kan. Nah kayak gitu. Jadi itu manajemen untuk meredamkan konflik itu adalah sama-sama ketika kita udah ngerasa tensi kita tinggi. Nah itu kita bisa latih di mana? Ya sama nih kayak kita di lingkungan kerja. Kalau ketemu temen yang kayaknya kita beda pendapat terus nih, ya udah cooling down dulu, belajar untuk cooling down. Kita nggak lagi berkompetisi kok sama pasangan. Saya kayak gini, suami saya naik jabatan, wah nggak bisa dibiarin nih, saya juga bisa kok naik jabatan. Kita nggak lagi kompetisi. Suami kita naik jabatan, kita dukung. Dia makin sibuk dengan jabatannya, kira-kira apa yang bisa kita cover gitu, kita backup. Kita nggak lagi mau tinggi-tinggian ego gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya kita jadi kayak bersaing sama suami, bukan jadi kayak partner, nggak melengkapi jadinya gitu loh. Jadi malah gontok-gontokan. Nah itu yang bahaya gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah keterampilan finansial. Nah ini salah satu keterampilan yang memang harus kita punya. Kenapa? Dengan keterampilan finansial ini, dari kita dari bujang kita tahu nih, yang bujang, yang gadis belajar deh. Mungkin saat ini kita banyak self reward dengan uang kita, beli skincare, beli baju, kulineran gitu. Boleh dong sekali-kali pergi deh ke supermarket, biar tahu berapa sih harga kebutuhan pokok sekarang. Nah itu keterampilan itu perlu. Jadi ketika menikah nggak saling menyalahkan. Jangan sampai si suami keluar kata-kata, kan udah saya kasih duitnya, masa nggak cukup? Yang 50.000 seminggu itu mah katanya kan, ya nggak cukup lah gitu. Maksudnya dia nggak tahu sekarang bawang merah 80.000 sekilo kan nggak tahu kan suaminya. Nah itu maksudnya keterampilan finansial itu gunanya adalah kalau kita terbiasa dari kita single, kita belajar mengalokasi uang. Katanya pengen punya rumah. Nah, kira-kira rumah tuh berapa range-nya cicilan per bulan? Berapa yang kita udah latih kita sisihkan? Berpuasa untuk tidak menyenangkan diri mungkin nggak buat kita gitu. Ada nggak yang bisa kita tekan? Oke, makan kita boros selama ini. Yang kalau kita punya waktu untuk mengasah keterampilan masaknya, belajar kita masak. Kalau masak lebih hemat, ya kita coba semuanya gitu. Jadi keterampilan itu harus kita antisipasi dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai nanti pas udah berumah tangga kita jadi ngerasa kayak membahas uang tuh tabu. Enggak, bahas uang nggak tabu. Kita harus tahu juga mana yang pemasukan, mana yang pengeluaran. Harus paham juga gitu. Pemasukan kita berapa, nah alokasinya kemana aja. Jadi udah hilangin deh self-rewardan deh ketika udah nikah. Jadi kita bicara tentang kebutuhan. Iya, prioritas, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Iya, gitu. Kita udah bicara seperti itu. Apalagi ketika punya anak, kita udah punya financial planning untuk mereka sekolah. Nah itu keterampilannya mulai dulu dari diri sendiri ketika kita masih sendiri gitu. Jadi kita nggak kaget. Nah berikutnya juga belajar juga untuk keterampilan menghargai perbedaan. Nah ini kita mengasah empati sih. Menghargai perbedaan lagi-lagi bisa juga di lingkungan sosial kita.
kita belajar untuk itu tadi tidak semua ide kita, pikiran kita, gagasan kita tuh akan diterima orang. Iya. Apalagi pasangan gitu loh. Terkadang gini, kita di pasangan ya ngerasa ide kita udah paling benar banget, dan kita tahu kalau ide kita nggak dijalanin dampaknya buruk. Kalau menurut saya, kalau memang akhirnya akan susah untuk menemukan itu, untuk menyepakati itu, dan akhirnya ide kita tidak terlalu terpakai, kita jangan sampai keluar kata-kata gini, tuh kan udah dibilangin kamu nggak nurut. Enggak. Kalau emang itu udah kesepakatan, ketika memang prediksi kita kalau ide ini ide yang salah dipaksakan dan akhirnya ada dampaknya, ya perbaiki sama-sama gitu. Iya. Itu Karena hasil kolaborasi. keputusan bersama. Ya. Karena udah jadi keputusan bersama. Kalau kita kadang-kadang gini, ada kalanya kita ngerasa ketika ide kita dipakai, kita gagal, kita kalah. Enggak. Jangan-jangan ide kita tidak dipakai, pasangan kita memaksakan dengan ide dia walaupun dampaknya buruk, itu salah satu Allah menegur pasangan kita. Mungkin kalau nggak kayak gitu, nanti dia nggak tahu gitu loh. Nanti dia nggak tahu kalau semisal ini nih, yang dibilangin suami kamu tuh benar, yang dibilangin istri kamu tuh benar. Apa pembuktiannya? Mungkin emang salah satu ajang untuk membuktikan. Jadi kita belajar untuk menghargai perbedaan. Jadi jangan lagi, nah kadang-kadang kita perempuan juga ahli sejarah. Tuh kan, ingat nggak yang tanggal sekian, tahun sekian, detik sekian, saya kan pernah bilang sama kamu kan, tapi kamu nggak nurut. Jangan diungkit lagi. Sampai detik-detiknya juga hafal biasanya tuh perempuan. Nah itu juga, dan juga kita masih ini juga biasa untuk menyusun visi misi bersama gitu loh, visi misi tujuan bersama. Per tahun, per 2 tahun, malah sebulan depan mau ngapain, jangka dekat depan dan mau ngapain, jangka panjang, jangka pendek. Nanti kalau punya anak, kira-kira anaknya dengan siapa, kalau apakah salah satu ada yang mau berhenti kerja, pun kalau tidak mau berhenti kerja, dengan siapa nanti anak kita, itu sudah direncanakan. Dan jadi, itu juga udah harus diterapkan semasa single. Iya, semasa single kita udah kayak punya planning gitu loh, time plan. Kita dalam 1 hari ini kita mau ngapain, rencana bulan depan kita mau nambah keterampilan apa, kita mau kemana, itu ya biasa. Nah, ya, tapi kan nanti kan di pernikahan kan untuk skala yang lebih besar gitu kan. Nah, jangan sampai ini pernikahan tuh bukan gimana nanti, nggak boleh. Nanti kalau ini gimana? Ya gimana nanti? Ini anak bukan kelinci percobaan gitu loh. Hidup anak tergantung dari keputusan orang tua. Nah, biasa kan kita udah punya visi misi bersama, dan jangan ego gitu loh. Jangan ego gini, mentang-mentang yang membiayai bapaknya mengatur semua visi misinya. Nggak seperti itu. Harus berdua dan harus transparan. Dan kalau misalnya visi misi itu sifatnya absolut nggak, sifatnya mutlak nggak juga. Kalau nanti ada revisi ya nggak apa-apa, namanya visi atau revisi gitu. Itu direvisi nggak masalah. Lihat term and conditionnya, lihat situasinya, nggak masalah gitu. Tapi biasakan apa-apa tuh sejalan. Nah, kadang-kadang visi misi yang berbeda itu jadi sumber konflik. Hal yang kecil aja, kayak misalnya ke anak. Misalnya yang satu ibunya menerapkan untuk tidak memakai gadget selama weekdays, selama hari biasa. Tiba-tiba bapaknya bocorin. Nah, itu nggak kompak. Nah, itu tuh bahaya. Nah, itu bagaimanapun harus komitmen. Dan itu salah satu cara untuk mencegah konflik-konflik tadi. Dan juga kita punya manajemen waktu, belajar untuk manajemen waktu. Dulu waktu masih gadis, waktu masih bujang, waktu kita tuh emang untuk diri kita gitu loh. Nah, sekarang kita belajar juga untuk memahami bahwa ketika menikah, kita bicara tentang ada 2 orang, ada 2 jiwa dalam satu rumah yang harus dibagi perhatiannya gitu. Jadi kalau mau gimana caranya kita bisa mengatur waktu tuh dengan adil gitu. Kadang-kadang ini juga sumber konflik gitu. Kalau memang ada hal-hal yang kontraproduktif, ya udah di skip aja. Makanya saya respect banget sama orang-orang yang ketika mudanya dia menghabiskan waktu bisa nongkrong sama teman-temannya, tapi ketika dia nikah, skip dulu deh karena saya mau punya waktu dengan keluarga. Lebih memprioritaskan keluarganya. Iya, tandanya dia paham apa yang namanya skala prioritas gitu. Itu bagi saya respect dengan orang-orang yang sudah sampai di level itu, di level dia bisa memberikan keputusan. Kalau mana yang penting, ini dia punya kuadran penting dan penting dan prioritas, penting tidak prioritas tidak penting, dan tidak penting tidak prioritas gitu. Nah, dia udah pandai gitu. Nah, itu yang kita berharapkan, apapun itu kondisinya tetap keluarga nomor 1. Nah, itu harus membiasakan juga. Dan yang terakhir adalah, ini mulai terakhir nih, waktu juga udah habis.
jangan mager yuk anak zaman sekarang. Maksudnya gini, mager ini gini. Rumah tangga itu kita tadi, maksud saya, kita akan terbiasa dengan mendengar token listrik habis, keran bocor, ya nggak sih, terus cat rumah yang mesti di upgrade karena mengelupas, dinding bocor, terus untuk kebutuhan makan kita nggak melulu bisa beli, kadang-kadang kita harus bikin. Yuk mulai sekarang, biar rumah tangga kita kayak kapal pecah besok, kita punya keterampilan itu dulu. Makanya saya paling suka kalau saya nonton TV kan TV yang bisa mengakses TV luar ya. Saya 2 yang saya suka. Apa itu? Satu tentang rumah. Ya. Ada satu channel tentang rumah. Satu lagi MasterChef. Memang kebutuhan rumah. Kayaknya habis nonton itu kayaknya semangat untuk beres-beres rumah sama masak-masak tuh jadi tinggi gitu. Iya. Nah jadinya ingat itu bukannya dikotomi laki-laki atau perempuan, itu di bersama. Jadi perempuan laki-laki harus punya keterampilan itu nanti. Jadi gini, itu yang namanya membangun rumah tangga itu, memperbaiki bersama, menyediakan bersama, mengerjakan bersama. Ya itu kan ada tukang bisa bayar, ya beda. Tanggung jawabnya beda gitu loh. Apapun yang kita bisa lakukan bersama. Jadi rumah tangga kita tuh fun gitu. Rumah tangga kita tuh menyenangkan. Kalau tadi teman-teman pikir ribet, ya ribet tergantung mindset. Kalau kita menganggap itu beban, makanya dari sekarang latihan. Karena gini, buat seorang untuk bisa bekerja di satu institusi, seorang akuntan lah, dia perlu menghabiskan waktu 4 tahun kuliah di akuntansi plus ngambil profesi. Untuk menikah apa kuliahnya? Nggak ada. Nah itu dia, tandanya tetap mempersiapkan diri kan. Untuk bekerja aja kita bisa nyaman dengan pekerjaan kita butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar. Nah menikah pun juga begitu, tandanya sampai kita menemukan orang yang tepat, tugas kita adalah itu tadi udah melatih belajar dulu. Ya tadi kita berkaca, introspeksi diri, kita ini orang yang problematik nggak sih sebenarnya di lingkungan kita. Kita perbaiki gaya komunikasi kita mampu meredam konflik, kita jadi orang yang enjoy aja. Kalau kitanya enjoy, pasangan kita juga enjoy. Tapi kalau kitanya ya tadi itu banyak problem ya, pasangan kita juga ngerasa kita sudah menikah dengan orang yang salah gitu. Nah, seperti itu, Fik. Oke, jadi intinya sebenarnya kalau finding the right person tuh before that kita harus finding ourselves dulu, finding peace in ourselves dulu sebenarnya. Oke, nah keluarga sip itu dia tadi bahasan kita nih ya tentang finding the right person. Ternyata kalau kita mencari seseorang itu nggak bakalan pernah dapet ya kayak. Tapi kita mencari dulu dari diri kita sendiri, kita perbaiki dari diri kita sendiri, maka yang baik-baik akan datang untuk kita. Oke, nah keluarga sip, nggak terasa nih ya, obrolan kita udah 1 jam lamanya dalam Berada Perempuan kali ini, dan sekarang udah jam 11 nih keluarga sip. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi keluarga sip semua tentang ya mendapatkan seseorang yang baik, tentunya juga dengan memperbaiki diri dulu sendirinya. Dan semoga untuk yang masih single ya, single-ilah segera dipertemukan dengan tambatan hatinya ya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Berada Perempuan di hari Senin jam 10 hingga jam 11 waktu SIP FM. Dan Vika mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.